Cerita beredar lama di sebuah desa, dan sampai sekarang nggak pernah benar-benar dibahas terbuka. Desanya kecil, mayoritas warganya petani dan buruh bangunan. Nggak ada yang aneh, sampai sekitar tahun 2017. Waktu itu, ada satu warga, sebut aja Pak R. Hidupnya biasa, nggak miskin banget, tapi jelas bukan orang berada. Tiba-tiba, usahanya naik cepat, beli tanah, buka toko material. Anaknya kuliah di kota. Yang bikin warga heran, semua itu terjadi kurang dari setahun. Pak R jarang nongkrong, jarang ikut ronda. Kalau ditanya, jawabnya pendek-pendek. Rezeki mah ada jalannya masing-masing. Awalnya warga cuma curiga, tapi lama-lama kejadian aneh mulai muncul. Dalam kurun waktu 2 tahun, 4 orang desa hilang. Bukan hilang misterius ala film, tapi hilang pelan-pelan. 1 orang perantau yang jarang pulang, 1 lagi duda yang hidup sendirian. 2 lainnya buruh musiman. Gak ada laporan resmi, karena keluarga mereka pun gak terlalu dicari. Dan semua yang hilang itu punya satu kesamaan. Mereka terakhir terlihat di sekitar rumah Pak R. Warga mulai nyambung-nyambungin, karena setiap kali ada yang hilang, beberapa minggu setelahnya usaha Pak R selalu naik lagi. Tambah budang, tambah truk, tambah karyawan. Sampai akhirnya seorang warga tua ngomong pelan. Pesugihan itu minta tumbal, dan tumbalnya nggak selalu keluarga sendiri. Kalimat itu bikin suasana desa dingin. Yang bikin makin kuat dugaan, Pak R mulai berubah secara fisik. Mukanya makin pucat, sering sakit malam hari, dan sering kedengeran ribut di rumahnya sendiri. Istrinya pernah cerita ke tetangga, suaminya sering bangun tengah malam, keringetan, ngomel sendiri. Katanya ada yang nagih. Puncaknya terjadi waktu satu warga ditemukan meninggal. Bukan dibunuh, bukan kecelakaan. Dia ditemukan di kebun belakang desa. Gak ada luka, gak ada tanda kekerasan. Tapi mulutnya penuh tanah. Dokter bilang kemungkinan sesak napas. Tapi warga tahu, orang itu sehat dan gak punya riwayat apa-apa. Dan malam sebelum meninggal, dia sempat dipanggil Pak R. Setelah kejadian itu, Pak R pindah. Cepat, diam-diam, tanpa pamit. Rumahnya dijual murah, tokonya ditutup. Dan sejak dia pergi, gak ada lagi warga yang hilang. Sampai sekarang gak ada bukti hukum, gak ada pengakuan. Yang tersisa cuma cerita warga dan pola kejadian yang terlalu rapi untuk dibilang kebetulan. Pesugihan jarang datang dengan asap dan makhluk aneh. Biasanya datang dalam bentuk uang cepat dan orang-orang yang dianggap gak akan dicari. Dan saat tumbalnya habis, yang dipakai adalah siapa saja yang ada di sekitar. Terima kasih sudah simak video ini. Tinggalkan komentarmu dan cerita apa lagi yang bakal kita bahas nanti ya. SDB ART AI undur diri, dan bye-bye.